rumput-rumputnya pada panjang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Cigerut, salah satu kampung mati yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, ini tadi akses jalan yang saya lalui dari sini, dan jalannya udah cukup lumayan hancur, masih udah terjal banget pokoknya. Kalau untuk motor-motor metik kayaknya nggak mungkin kuat. Nah, ini ke atas itu adalah lokasi di mana kampung mati itu berada. Yang menurut informasi yang saya terima, ada sekitaran 80 rumah yang sudah tidak berpenghuni. Lihat, konstruksi bangunnya itu masih bagus, masih layak huni. Tapi karena adanya pergeseran tanah, jadi udah nggak layak ditempatin lagi. Dan ini adalah salah satu penampakan rumah yang udah terbengkalai juga di desa yang udah ditinggalkan ini, di kampung yang udah ditinggalkan ini. Udah terbengkalai, udah nggak ada atapnya. Tapi di sini juga masih ada. Nah, ini rumah-rumahnya udah sama sekali nggak pernah ditinggali sama sekali. Tapi masih ada sebagian rumah di sebelah sana. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya juga ke sana, kenapa masih stay dan bertahan gitu di rumah yang tanahnya itu selalu mengalami pergeseran. Nah, ini juga rumah yang terbengkalai. Sebenarnya masih ada rumah yang mungkin penghuninya masih suka mengurus itu, kayak rumputnya itu udah tebang-tebangin, diarit kalau bahasa Sundanya mah. Saya kasih lihat sama kalian. Nah, tuh, lihat sahabat. Ini bener-bener gak ada kehidupan. Masih ada penduduk yang kesini, tapi sebagian kecil banget. Nah, salah satunya ini nih, rumah ini. Tadi saya udah ke situ, lewat situ, dan ya masih ada biji kopi yang lagi dijemur. Nah, ini berarti menandakan bahwa penghuninya masih ada, karena mata pencahariannya itu nggak bisa dibohongin. Mereka itu masih punya kebun di daerah sana, di sana. Dan mereka yang tadinya tinggal di sini, walaupun diungsikan dan dibuatkan rumah oleh pemerintah, tapi sama aja mereka itu harus tetap ke sini karena kebun mereka di sebelah sana. Jadi untuk pencahariannya mereka masih mengandalkan dari kebun. Nah, ini guys, sebetulnya motor-motor para petani kopinya. Ini rumah masih bagus, masih layak huni, masih pantas buat ditinggali. Nggak ada pergerakan tembok yang signifikan gitu, yang bener-bener tak gitu, nggak ada. Tuh. Nah, ini salah satu, tadi saya udah wawancara, salah satu akses jalan untuk ke kebunnya, ke sana. Nah, ke sana itu akses jalannya untuk kebun. Mungkin kita harus ke yang agak trek yang horor ya. Kita ke sini. Aduh. Ini sandal saya lumayan licin. Nah, ini sahabat penampakannya. Rumah-rumah yang masih layak tinggal, masih layak ditempati, tapi berbahaya karena pergeseran tanah. Udah banyak. Nah, ini rumput-rumput yang tadi saya bilang, yang masih dijaga gitu, masih dibersihkan. Oh, temboknya itu masih pada kokoh. Temboknya masih pada kokoh. Ini sunyi, nggak ada suara manusia, suara hewan-hewan. Adanya suara hewan-hewan adanya. Masih ada bekas-bekas jalan. Ini salah satu rumah
yang masih bagus, ya lebih bagus. Karena ini lihat dari catnya dan dari arsiteknya itu masih rumah-rumah baru gitu. Sayang banget ya, rumah masih bagus harus ditinggalkan. Ini rumah yang udah mulai temboknya runtuh. Ini kayaknya bekas pos ronda ya. Papan-papannya masih bagus. Lanjut, kita kemana lagi? Sana, kesini ya. Sayang banget, sekitar 80 rumah lebih harus ditinggalkan gitu. Oke lah, nextnya kita ke bawah. Nah ini sahabat penampakannya, rumah-rumah yang masih layak tinggal, masih layak ditempati, tapi berbahaya karena pergeseran tanah. Udah banyak. Nah ini rumput-rumput yang tadi saya bilang, yang masih dijaga gitu, masih dibersihkan. Temboknya itu masih pada kokoh. Temboknya masih pada kokoh. Ini sunyi, nggak ada suara manusia, suara hewan-hewan. Adanya suara hewan-hewan adanya. Masih ada bekas-bekas jalan. Ini salah satu rumah yang masih bagus, ya lebih bagus. Karena ini lihat dari catnya dan dari arsiteknya itu masih rumah-rumah baru gitu. Sayang banget ya, rumah masih bagus harus ditinggalkan. Ini rumah yang udah mulai temboknya runtuh. Ini kayaknya bekas pos ronda ya. Papan-papannya masih bagus. Lanjut, kita kemana lagi? Sana, kesini ya. Sayang banget, sekitar 80 rumah lebih harus ditinggalkan gitu. Oke lah, nextnya kita ke bawah. Misalkan gak ada bencana ini, gak ada pergeseran tanah, ini enak banget. Kalau yang dari atas kayak pas buka pintu itu langsung kelihatan pegunungan, tenang, adem, dingin suasana. Nah ini rumah yang juga udah nggak diurus sama sekali. Rumput-rumputnya pada panjang, udah merambat ke rumah, ke ini. Agak lumayan horor kalau kesini malam-malam. Kalau buat yang suka uji mental gitu, boleh sih kesini cobain malam-malam. Ini jalan akses daerahnya masih gampang. Kalau yang tadi dari saya yang tadi ke sana, itu akses jalannya bener-bener udah rusak banget. Nah ini juga bukti kalau masih ada para petani yang masih suka mengunjungi rumahnya, atau lebih tepatnya untuk ke kebun lah, untuk mengurus
ngurus kebun mereka. Nah ini juga rumah bagus ya, ada yang desainnya juga. Lihat, keramik bos, ini mahal ini biayanya pembangunan rumah. Nah ini masih ada jemuran-jemuran kopi milik warga. Mungkin ini salah satu pemilik rumah ini yang masih berkebun dan biji kopinya dijemur di sini gitu. Ada juga rumah yang udah terbengkalai banget, yang udah hampir mau roboh. Itu juga ada biji kopi yang lagi dijemur. Buat kalian yang mau kesini, saya saranin jangan sendiri karena serem pokoknya. Nah ini akses jalannya dari bawah ke sana. Pokoknya akses jalannya juga udah rusak. Nanti saya pokoknya sematin di cuplikan. Untuk eksplor ke dalam rumahnya jujur, yang pertama karena nggak ada izin, yang kedua karena saya takut. Coba kita sini. Jujur saya orangnya penakut, tapi di sini masih ada biji kopi yang dijemur, berarti masih ada kehidupan. Masih suka ada yang kesini. Bapak, ada kan? Hening, merinding. Hening, merinding. Oke, segitu dari saya. Jujur saya penakut. Buat kalian yang mau kesini jangan sendirilah, yang penakut kayak saya.